الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan, tidaklah aku jadikan jinna wal insa, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia, illa liya'budun, melainkan semata-mata untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu sebenarnya dengan suatu tujuan untuk beribadah. Ibadah. Hakikat ibadah itu adalah mengenal. Hakikat kita beribadah itu adalah mengenal. Hakikat mengenal itu Bapak Ibu adalah menyaksikan. Hakikat menyaksikan itu adalah bertatap wajah. Hakikat bertatap wajah itu adalah fana. Hakikat fana itu ini yang disebut namanya dengan baqo. Ya, ini hakikatnya. Makanya kalau kita ingin sampai kepada baqo, wajib kita dahulu mengenalnya. Inilah hakikat itu. Kalau kita tidak mengenalnya, bagaimana kita akan mampu menghadirkan hati jiwa kita ini untuk bisa ingat kepadanya dari setiap ibadah ketaatan yang kita lakukan dalam hidup ini? Bukankah Allah katakan, wa aqimis sholata li zikri? Dirikanlah sholat itu betul-betul untuk mengingat aku. Jadi jalan mengingat dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan sebagai tujuan Allah menciptakan kita Bapak Ibu. Tidak lain dan tidak bukan untuk mengingat itu, wajib kita itu mengenalnya. Orang yang mengenal itulah sebenarnya telah bermusyahadah. Tak mungkin dia itu bermusyahadah menyaksikan tanpa mengenal. Makanya hakikat mengenal itu adalah menyaksikan. Kalau kita sudah menyaksikan, sudah bermusyahadah namanya Bapak Ibu, hakikat bermusyahadah itu disebut namanya bermuwajahah, bertatap wajah. Ya. Lucu rasanya Bapak Ibu, dia katakan dia telah bertatap wajah tapi dia tidak menyaksikan. Makanya orang yang menyaksikan itulah sebenarnya orang yang bertatap wajah. Siapa yang sudah bertatap wajah dengan rohnya, siapa yang sudah bertatap wajah dengan yang dikenalnya, siapa itulah bertatap wajah dengan yang disaksikannya, maka hakikat bertatap wajah itu akan mengalami proses fana namanya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Rabb-nya, siapa yang telah menyaksikan Rabb-nya, siapa yang telah bertatap wajah dengan Rabb-nya, bahwa Rabb-nya itulah yang sebenar-benarnya yang wujud, bahwa Rabb itulah yang sebenar-benarnya yang sama,
bahwa Rabbnya itulah yang sebenar-benarnya yang basar, Rabb itulah yang sebenar-benarnya yang kalam, Rabb itulah yang sebenar-benarnya yang ilmu, Rabb itulah yang sebenar-benarnya yang kudrat, Rabb itulah yang sebenar-benarnya yang iradat, Rabb itulah yang sebenar-benarnya yang hayat. Kalaulah Rabb itu, Tuhan yang bernama Allah itu yang sebenar-benarnya wujud, mendengar, melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, maka ketika itulah fasadal jasad, hancurlah akan diri kita ini, binasa diri kita ini. Apa maknanya binasa? Apanya yang binasa? Makna binasa, makna hancur, makna hapus. Hancur sehancur-hancurnya, hapus sehapus-hapusnya kesadaran diri yang merasa diri ini yang wujud. Hapus sehapus-hapusnya, hancur sehancur-hancurnya kesadaran diri yang merasa diri ini yang wujud. Hancur sehancur-hancurnya yang merasa diri ini yang mendengar, yang melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Disitulah muncul kesadaran Tuhan di dalam diri bahwa sesungguhnya diri kita ini sebenar-benarnya itu adalah tiada. Disitulah letaknya diri kita itu sebenar-benarnya adalah tuli. Disitulah letaknya bahwa diri kita ini adalah buta, adalah bisu, adalah bodoh, adalah lemah, adalah papa, dan adalah mati. Inilah diri kita yang sebenarnya yang terhimpun Bapak Ibu di dalam satu kalimat la haula wala quwata illa billah. Suatu kalimat yang la haula wala quwata illa billah itu terhimpun juga dia di dalam kalimat la ilaha illallah. Ini dia. La ilaha illallah. Terhimpun kalimat itu di dalam itu. Apa makna la ilaha illallah? La ilaha, tidak ada yang nyata. Tidak ada yang wujud. Wujud yang melihat, wujud yang mendengar, wujud yang berkata, wujud yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Illallah, melainkan yang sebenar-benar wujud yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu melainkan hanyalah Allah semata-mata. Sekarang Allah yang sebenar wujud, Allah yang sebenar bersifat itu, yang kita imani, yang kita yakini, yang mana orangnya, itu yang mesti pahami. Jadi setiap apa yang kita ucapkan, yang muncul karena sudah mengenal. Setiap apa yang kita sampaikan karena kita telah berliku. Setiap apa yang kita utarakan karena kita telah bermusyahadah. Maka kita mesti paham orangnya. Kita mesti kenal dirinya. Jadi bukan hanya sekedar mengenal namanya, tapi wajib kita mengenal siapa orang dan dirinya itu. Sehingga Allah yang kita imani itu Bapak Ibu, Allah yang benar-benar nyata. Bukan Allah yang tidak jelas Bapak Ibu. Ya. Bukan Allah tidak jelas, nyata dia. Nyata senyata-nyatanya dalam pandangan hati ini. Itulah maknanya sebagai tema kita di dalam tasyakuran milad kita itu. Hapuskan segala yang ada. Hancurkan segala yang wujud dalam pandangan hati. Maknanya apa? Dalam pandangan hati Bapak Ibu itu tidak ada alam melainkan Dia. Tidak ada sesuatu melainkan Dia.
Kalau tidak ada alam dan sesuatu melainkan Dia, maka alam dan sesuatu itulah nyatanya dirinya. Rupanya Allah yang kita cari selama ini, yang kita pandang gaib, yang kita pandang batin. Rupanya yang gaib dan yang batin itu telah nyata, terang dan seterang-terangnya Bapak Ibu. Bukan batin tidak ada, bukan gaib tidak ada. Dia ada, dia nyata. Cuma ketika gaib dan batin, dia belum mengenalkan dirinya kepada kita. Tapi setelah yang batin dan gaib itu mengenalkan dirinya kepada kita, barulah kita mampu melihat bahwa yang batin dan yang gaib itu wujudnya benar-benar nyata dan sempurna kezohirannya Bapak Ibu. Contoh, ini Ustaz beri contoh biar paham. Ya, jangan dibilang batin itu tidak ada, jangan dibilang gaib itu tidak ada. Ya. Ustaz mau beri contoh. Mana ini yang muda nih ya? Kalau khalifah tak mungkin pula. Ada yang muda di situ? Oh ini panitia sini. Sahabat silat sini dulu. Nih. Ya. Kalau tak nyata sama Bapak Ibu, contoh ini apa nama itu? Butuh sange. Assalamualaikum. Siapa namanya Pak? Doni Ustaz. Rupanya Pak Doni itu memang ganteng ya. Sekarang Ustadz bersama Pak Doni. Yang Ustadz tanyakan bukan tentang diri Ustadz. Ya, yang Ustadz tanyakan itu tentang diri Pak Doni sama Bapak Ibu. Ya. Sekarang diri Pak Doni ini sudah berhadapan dengan Bapak Ibu. Adakah dia Bapak Ibu? Ada. Nyatakah dia? Nyata. Wujudkah dia? Wujud. Nah, benar-benar wujud, nyata, dan terang. Sekarang, minta maaf Pak Doni. Kesana lagi Pak Doni. Tegak situ. Tegak situ. Pak Doni yang Bapak Ibu lihat yang wujud nyata dan terang yang bersama Ustadz tadi, ya, ada nak dia sekarang? Gaib nak dia sekarang? Batin nak dia sekarang? Batin. Tapi ada nak dia? Nyata nak dia? Wujud nak dia? Begitulah Allah itu. Kesini lagi Pak Doni. Inilah tajalli yang batin tuh namanya. Tahu tajalli yang batin, tajalli yang gaib itu? Rupanya tajalli yang batin dan gaib itu dalam bentuk rupa yang berbeda, namun hakikatnya dia juga tuh dah. Ustaz bukan mengetawakan Pak Doni, tapi sedang menggibah Allah nih. Yang gaib, yang batin tadi itu ya, sudah nongol di kembali. Dia ingin mengenalkan dirinya. Dia ingin menampakkan dirinya. Dia ingin mewujudkan dirinya. Ketika dia ingin mewujudkan dirinya, menampakkan dirinya, lalu dia zohir, dia kembali. Inilah orangnya. Rupanya yang batin itu nyata sebenar-benarnya. Yang gaib itu benar-benar wujud sebenar-benarnya. Kalaulah yang batin, yang gaib itu wujud dan nyata sebenar-benarnya, dan nyatanya yang gaib dan yang batin itu, inilah yang zohir ini ya. Yang sabatang kau Bapak Ibu, yang saunggok kuah kiha nyata. Inilah makna kiasnya, Allah itu batin berselindung pada yang terang. Ya. Itu maknanya apa? Berselindung pada yang terang. Walaupun dia batin, namun dia tiada tersembunyi. Kalau dia batin tiada tersembunyi, maka segala yang zahir dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, nama yang bermacam-macam, inilah sebenar-benarnya diri yang batin itu yang sesungguhnya. Jadi jangan dibilang juga Allah itu gaib juga lagi. Jangan dibilang juga Allah itu batin juga lagi. Dia sudah nyata, dia sudah terang.
Nyata dan terangnya dia pada sekalian alam. Sempurna nyata dan terangnya itu pada insan. Siapa yang mampu menemuinya? Siapa yang mampu mengenalnya? Siapa yang mampu berlikuk dengannya? Orang yang mampu mengenal dan menemui akan dirinya tentu adalah orang yang telah dibukakan rahasia dirinya kepada yang bersungguh-sungguh untuk mencari dan menemui akan dirinya. Kalau tidak ada kesungguhan kita, kalau tidak ada keistiqomahan kita untuk menemui yang batin, mencari yang gaib itu, padahal yang gaib dan yang batin itu telah nyata, maka disitulah kita Bapak Ibu selama hidup kita kalau tidak ada kesungguhan kita selalu takicua di nantarang. Padahal Allah yang kita cari, yang kita batakan batin, yang kita sebut itu gaib, sudah nyata dia. Kesimpulannya, siapa yang tidak mampu memandang Allah yang gaib dan yang batin itu, padahal yang gaib dan yang batin itu sudah nyata dan terang, maka disebut apa namanya Bapak Ibu? Butuh sange. Jadi supaya manusia tidak butuh sange, batin kembali. Itulah sempurnanya Bapak Ibu. Ini wajib dipahami itu. Begitulah Allah mengajarkan manusia ini dengan perumpamaan, dengan kias. Karena kita diberikan Allah namanya kecerdasan, akal pikir dan rohani untuk mampu memahami dari setiap apa yang Allah ciptakan itu. Karena yang menciptakan itulah yang jadi sebenarnya. Ini yang Allah katakan. Ketika beliau dalam keadaan batin dan dirinya ingin dikenal. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafah wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Apa kata diri yang batin? Apa kata diri yang gaib? Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Namun aku ingin dikenal. Aku ingin dilihat. Aku ingin dipuji, dibesarkan. Karena aku ingin dikenal, dilihat, dipuji, dibesarkan. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku menciptakan sesuatu dari diriku sendiri. Ini bahasa syariat. Rupanya Allah menciptakan dan menjadikan sesuatu itu bukan di luar dirinya, akan tetapi dari dalam dirinya sendiri. Apa yang diciptakan dan dijadikan Allah dari dalam dirinya sendiri, yang dikatakan sesuatu. Sesuatu yang Allah ciptakan dan Allah jadikan dari dirinya sendiri, itulah yang dikatakan oleh Allah itu namanya dengan nur. Nur yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan, yang mula-mula pertama kali dari dirinya sendiri Bapak Ibu, itu adalah nur. Nur ini belum bernama Bapak Ibu. Maka disinilah katakan yang pertama kali, yang mula-mula pertama kali diciptakan, dijadikan itu adalah nur. Untuk apa kata Allah? Supaya nur yang aku ciptakan ini, nur yang aku jadikan ini, yang berasal dari diriku, supaya nur itu mampu mengenal dan menyaksikan aku, sebenarnya akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Supaya nur ini mampu dia mengenal dan menyaksikan aku, akulah yang sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Siapa nur itu? Nur inilah bahasa hakikatnya, ini yang disebut namanya tajalli min tajaliyatillah. Nur inilah yang dikatakan bahasa hakikat sebutan tajalli Allah. Terjadi Allah
Siapa Allah? Allah itu nama daripada Tuhan. Itulah maksudnya. Kalaulah nur itu tajalli daripada Tuhan, itu makna hakikinya, nur inilah yang disebut bahagian diri Tuhan itu sendiri. Inilah yang dikatakan namanya kenyataan Tuhan itu sendiri. Inilah yang disebut namanya penampakan diri Tuhan itu sendiri. Karena dia dalam keadaan batin, karena dia dalam keadaan gaib, dia ingin mengenal dirinya, maka dia mentajalikan dirinya. Tajalli diri itu sebenarnya tiada lain kenyataan dan penampakan dirinya. Bahasa torikatnya, tajalli dirinya yang dikatakan nur itu, itulah cermin untuk memandang dirinya. Aku ingin melihat diriku, di luar diriku itulah yang aku sebut namanya nur. Fungsinya ada sebagai cermin untuk memandang akan diriku. Khalaqtuka li ajli, itu dia maknanya. Aku jadikan nur itu untuk melihat diriku sendiri. Rupanya nur inilah cermin untuk memandang diri Allah, Bapak Ibu. Sekarang, siapa hakikat nur ini yang sebenarnya? Ini kita masuk ke dalam. Kalau kita dah paham, hakikat nur itu sendiri, itu tiada lain adalah rahasia diri Allah tuh. Hakikat nur itu adalah tiada lain rahasia diri Allah. Kenapa dikatakan nur itu adalah rahasia hakikat diri Allah? Karena nur itu memangnya terbitnya dari dirinya. Bahasa hakikat, ini tiada lain bahagian diriku. Karena dia bahagian diri Allah, maka disebutlah namanya itu dengan nur ilahi. Dikatakan nur ilahi, disebut dia nur ilahi, nur Tuhan, nur Allah. Karena asalnya, karena terbitnya dari diri Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Ketika dirinya telah disebut namanya nur ilahi, dan asalnya daripada dirinya sendiri, maka itu pula lah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nih. Nur Muhammad itulah wujud nyatanya memandang akan dirinya. Jadi usah ulang lagi biar paham. Dikatakan nur ilahi, nur Tuhan, karena asalnya dari dirinya sendiri. Karena asalnya daripada dirinya sendiri, disebut namanya nur ilahi. Nah, biar Bapak Ibu paham, Ustaz antarkan lagi. Kenapa disebut namanya nur ilahi, Bapak Ibu? Kenapa disebut nur ilahi? Karena asalnya dari dirinya sendiri. Yang kedua, kapan dia disebut namanya Nur Muhammad? Nah, coba sampai dapat. Kapan disebut namanya Nur Muhammad? Disebut namanya Nur Muhammad, Bapak Ibu, karena nur ini adalah tempat memandang rupa wujud dirinya sendiri. Jadi Nur Muhammad itu tempat memandang rupa wujud diri Tuhan itu sendiri. Karena nur ini tempat memandang nyatanya wujud rupa Tuhan itu sendiri, maka disebutlah namanya Nur Muhammad atau Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Tuh dia. Disitulah bahasa kiasnya
zohirnya aku, nih kata Allah tadi, zohirnya aku nyata pada Nur Muhammad. Zohirnya aku nyata pada Muhammad. Batinnya Nur Muhammad atau batinnya Muhammad itu nyata pada diriku. Ya, zohirnya aku nyata pada Muhammad, batinnya Muhammad nyata pada diriku. Zohir pula pada diriku. Berarti Bapak Ibu, Nur ilahi dengan Nur Muhammad ini walaupun sebutannya dua, namun hakikat dirinya itu adalah satu saja Bapak Ibu. Itu maksudnya, sebutannya dua, hakikat diri yang sebenarnya itu adalah satu. Disebut Nur Muhammad, Nur itu tempat memandang nyatanya diri Allah. Disebut Nur ilahi karena Nur itu asalnya daripada dirinya sendiri. Itulah maknanya wa khalaqtul khalqa liya'rifani, aku ciptakan Nur Muhammad itu supaya dia mengenal aku. Akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Inilah yang disebut cermin untuk memandang diri Allah tuh. Cermin untuk memandang diri Allah. Kenapa ini cermin untuk memandang diri Allah? Karena Allah itulah ingin dikenal, ingin melihat dirinya, di luar dirinya, yang disebut namanya Nur Muhammad, yang dikiaskan namanya dengan cermin. Contoh, ini contoh lagi biar mantap pahamnya. Ya. Ketika Bapak Ibu tadi bersolek, bergaya, menyisir, pakai bedak lempong siti di kamar masing-masing, kira-kira Bapak Ibu nampak nak diri Ustadz berdiri dalam cermin itu tadi pada saat Bapak Ibu itu bersolek, menyisir tadi? Nampak atau tidak? Tidak nampak. Kenapa tidak nampak Bapak Ibu? Karena yang tegak di depan cermin, yang bersolek dan yang menyisir itu siapa tuh? Diri Bapak Ibu masing-masing. Kalau diri Bapak Ibu masing-masing yang bersolek, menyisir di depan cermin, sudah pantaslah diri Bapak Ibu yang nampak dalam cermin. Tidak pernah ada diri Ustadz di dalam cermin itu. Karena Bapak Ibu lah yang berdiri di situ, yang ada dalam bercermin untuk mengenal dirinya. Sekarang Allah yang wujud. Allah itu wujudnya tunggal, nyata, esa, nggak ada satu-satunya, hanya Dia. Semata-mata. Kalau Allah cuma yang esa, tunggal, Dia semata-mata, tidak ada diri yang lain. Maka diri siapa yang nampak pada sekalian alam ini? Diri siapa yang nampak pada diri Bapak Ibu ini? Adalah diri Allah. Kalaulah yang nampak pada alam dan nampak pada diri Bapak Ibu diri Allah, lalu alam dan diri Bapak Ibu itu apa bagi Allah? Gunakan bahasa apa tadi? Cermin. Alam dan diri Bapak Ibu itu adalah cermin untuk melihat akan adanya diri Allah. Karena Allah yang bercermin. Kalau Allah yang bercermin, cermin Allah itu adalah alam. Cermin Allah itu adalah diri kita yang disebut namanya Nur Muhammad. Maka diri Allah lah yang nampak, yang terlihat pada alam dan pada diri Bapak Ibu itu sendiri. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.